Hai Sobat Puncak, selamat datang di acara Puncak, PU Bincang Sejenak. Kita di sini akan bincang-bincang sejenak soal isu dan fenomena yang beberapa waktu kebelakang ini kita amati. Perkenalkan, saya Randy Ramadana dari BP2JK Kepulauan Riau, moderator bincang, dan hari ini saya dan kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang teman yang luar biasa akan bincang-bincang sejenak. Boleh dipersilahkan untuk perkenalkan diri? Halo Sobat Puncak, nama saya Kanita Husna Ismail dari BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Halo Sobat Puncak, nama saya Resa Dwi Arisa dari BPJN Riau. Hai Sobat Puncak, perkenalkan aku Noni dari BP2JK Wilayah Riau. Halo Sobat Puncak, kenalkan aku Poppy Yosepin dari BP2JK Sumatera Utara. Halo sahabat Puncak, aku Nadia Putri Nasdira dari BP2JK Wilayah Sumatera Utara. Halo Sobat Puncak, aku Nadia Gusdita dari BWS Sumatera 5 Padang. Oke, kita hari ini mau bincang-bincang yang ringan-ringan aja lah ya, terkait wawasan kebangsaan. Pastinya berkaitan dengan persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat. Kalau semua orang punya pemahaman yang sama, menurut saya setiap warga bisa berkesempatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tapi kalau kita nggak nerapin pemahaman wawasan kebangsaan yang baik, ini berpotensi buat jadi masalah, kayak distrust gitu nggak sih? Tidak percayaan masyarakat, hoax, yang bisa memecah belah bangsa. Kalau menurut Mbak Konita nih, gimana sih ancaman-ancamannya bisa terjadi menurut Mbak Konita? Nah, untuk saat ini hal yang paling mudah sekali untuk menjadi ancaman di antara masyarakat adalah sosial media, karena setiap orang memiliki sosial media saat ini kan. Nah, ada beberapa macam ancaman yang ada di sosial media seperti ada hoax, ada disinformasi, ada polarisasi, di mana hoax sendiri adalah informasi palsu atau bohong yang disebarluaskan dan seringkali terlihat seolah-olah itu benar. Dan kalau disinformasi itu sering adalah informasi yang salah atau sengaja dibuat untuk menipu atau memanipulasi masyarakat. Banyak sekali orang-orang yang sekarang itu sering tertipu oleh informasi-informasi tersebut. Nah, di antara orang tersebut ada juga orang-orang yang berpegang atau memilih kubu satu dengan yang lain dan saling menyerang satu sama lain. Nah, hal itu dikatakan atau kita namanya polarisasi. Hal-hal seperti itu yang saat ini menjadi hot topic atau ancaman yang pasti ada dan selalu ada setiap harinya. Begitu kalau dari saya ya. Bagaimana dari Bang Randy sendiri? Ya betul-betul. Memang hoax ini juga ada di mana-mana. Bisa di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan juga. Pasti ada hoax ini juga bisa terjadi. Begitu, bukan ya? Begitu Mbak Reza? Iya, nah kalau pengertian hoax ini kan tadi udah dijelasin sama Mbak Konita ya. Kalau awamnya kita itu kan, apa sih hoax banget gitu ya, kayak bohong banget sih gitu ya Mbak ya. Nah, di sini kan kita juga karena kita udah bergabung sebagai ASN dan CPNS di lingkungan kerja kita masing-masing, pastinya kan akan menerima hoax-hoax juga ya di lingkungan kerja, entah itu dari sesama rekan kerja kita, entah itu dari unit lain, ataupun bahkan mungkin dari eksternal di lingkungan kerja kita gitu ya, dan itu bisa bervariasi, karena menurut aku hoax di lingkungan kerja itu adalah kabar bohong yang bisa jadi menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta, di mana dia kan pasti beredarnya itu di antara pegawai atau antar bagian di tempat kerja gitu ya, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital yang sekarang sering kita akses seperti WhatsApp mungkin, kemudian email, atau mungkin medsos internal lainnya gitu ya. Nah, ciri-cirinya sih ya pastinya kalau hoax itu sih tidak jelas ya sumbernya. Kemudian kan kita sering baca juga tuh di headline misalkan di grup atau di sosmed itu kayak bahasanya provokatif gitu ya dan menakutkan. Jadi menggiring mindset atau opini kita untuk dalam tanda kutip itu berpikiran negatif gitu ya kalau hoax itu. Kemudian
setelah itu kan pasti kita resah dong, misalkan kayak di lingkungan kerja, oh jadi meresahkan, dan itu bisa jadi kepanikan di antara pegawai, sesama pegawai gitu ya, dan rekan kerja kita gitu. Nah, berarti kan hoax ini kan tidak ada bukti tertulis atau peraturan resmi yang mendukung, makanya ketika kita ada di lingkungan kerja kita, kita harus bisa memilih ya, memilah dan memilih informasi. Oh ini hoax nih, oh ini informasi yang benar berdasarkan dengan sumber yang jelas gitu ya. Misalkan nih pengalaman pribadi aja ya, waktu aku baru bergabung di Satker di BPJN Riau. Jadi kan aku kan di BPJN Riau, kemudian ditempatkan lagi tuh di Satkernya gitu, karena BPJN Riau ini ada 4 Satker gitu, termasuk balai. Nah, ketika aku bergabung, aku dipanggil lah salah satu senior gitu ya, di ruangan kerjaku, tempat aku bekerja gitu. Resa, sini dulu gitu. Iya, kenapa Kak, Mas, Mbak gitu ya. Iya, kamu, kita nyebut inisial aja, aku nggak mau nyebut orang. Maksudnya, kamu jangan hati-hati ya sama si A gitu, ngomongnya gitu ya ke aku gitu kan. Kenapa Kak? Aku kan yang anak polos ya Mas Randy ya, teman-teman ya, kita kan orang yang baru bergabung di lingkungan kerja, kita kan belum tahu nih lingkungan dan kondisinya seperti apa gitu kan, kita baru beradaptasi gitu. Kenapa gitu? Iya, soalnya si A itu ada semacam isu, ada semacam hoax, dia itu adalah agamanya itu kan, mohon maaf kan karena saya muslim, nonis gitu ya, jadi si A itu dia suka mempengaruhi orang dengan agamanya begitu gitu kan, dan hati-hati ya kalau ngobrol dengan dia, nanti kamu terpengaruh bla bla bla, seperti itu. Aku kaget dong gitu kan dengar cerita si seniorku, terus aku jawabnya, oh iya Kak, nanti aku iya Kak, oh iya iya aja gitu. Tapi pada kenyataannya ketika aku bercerita dengan si A tersebut, maksudnya bersosialisasi ya, komunikasi, tidak seperti yang disampaikan oleh si seniorku. Nah, artinya apa? Itu kan termasuk hoax ya, hoax di mana itu adalah persepsi dia gitu. Karena menurutku itu tidak berdasarkan data dan fakta gitu, dan sumbernya juga berdasarkan persepsi dia gitu. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita sebagai ASN dan staff itu kan harus benar-benar bisa memilih, oh ini informasi yang jelas dan sumbernya itu berasal dari mana gitu kan. Karena kenapa? Ketika aku berpikir seperti itu sangat banyak ya dampaknya di lingkungan kerja kita, kayak kita kan nggak boleh menghasut orang gitu kan, maksudnya oh jangan berteman dengan si A, si B, si C gitu, nanti itu kamu dipengaruhi, kan nggak boleh gitu. Itu kan dari segi komunikasi aja gitu, apalagi nanti kalau udah bekerja ya, kita menyelesaikan pekerjaan, pasti kan dampak negatifnya itu akan menurunkan kepercayaan antar pegawai gitu kan, terus juga munculnya konflik dan miskomunikasi antar bidang dan satuan kerja, kemudian bisa merusak citra organisasi instansi kita, sehingga dapat menghambat produktivitas dan kinerja kita sebagai pegawai. Itu kan simple ya sebenarnya yang aku alamin gitu. Ini sharing aja sih buat teman-teman. Mungkin teman-teman di unit kerja lain misalkan juga, ya mungkin Mas Randy atau teman-teman yang lain ya pernah ngerasain nggak yang kayak gitu-gitu. Dan aku berpikir itu adalah semacam hoax yang secara tidak langsung aku terima, tapi kebenarannya itu tidak tepat gitu. Gitu sih Mas Randy, aku langsung contohin ke yang pernah aku alamin kemarin di lingkungan aku sih. Iya, pastinya itu termasuk hoax juga ya. Tapi kalau di kita sebagai ASN mungkin relatif bisa mengidentifikasi lah kalau ini hoax, ini tuh nggak benar gitu. Tapi mungkin kalau di lingkungan keluarga, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang lebih tua itu kan lebih susah ya. Kalau menurut Mbak Noni gimana? Nah, benar banget nih Mas. Kalau aku sih pengalaman utamanya banget nih hoax itu penyebarannya di keluarga, di lingkungan rumah gitu. Latar belakangnya gini, orang tua aku sih lebih tepatnya itu adalah gabungan antara baby boomer sama Gen X ya.
Jadi belum lagi nih ada om-om, tante-tante, mulai dari grup keluarga, itu aja udah penyebaran berita hoax-nya, informasi-informasi hoax itu sangat kenceng. Apalagi grup keluarga aja nih, kita isinya berbagai generasi ya. Mulai itu dari milenial, ada Gen Z juga. Tapi ketika orang tua kita nih punya grup alumni, contohnya ya, alumni sekolah, terus atau grup kantornya, itu kan rata-rata ya isinya pasti satu generasi nih, sama-sama baby boomer atau sama-sama Gen X. Gak ada nih yang akan menyadarkan mereka kalau ternyata informasi yang ada di grup tersebut adalah hoax. Nah, kalau dipikir-pikir nih, polanya pada mirip tuh. Biasanya berita-berita yang disebarkan oleh buzzer itu tuh tahu targetnya adalah grup-grup yang isinya nggak ada Gen Z, nggak ada milenial, karena awareness dia buat cross check itu sangat kecil gitu. Apalagi nih kalau menurut aku ya, zaman kampanye itu berita-berita kayak gitu tuh gencar banget. Misalnya ada pendukung 01, 02, 03. Nah, yang pendukung, oh kita tahu nih grup buzzernya mungkin mikir ya, oh di grup bapak-bapak ini, ibu-ibu ini tuh pendukungnya 01 banget nih. Coba deh kita masuk nyusup ke grup itu buat share link berita, link informasi yang salah mengenai calon 01 gitu. Nah, padahal nih beritanya sangat tidak benar, terus linknya juga aneh ya. Kan kita tahu nih, kadang lebih sering sih link websitenya bukan link resmi berita, misalnya Kompas atau yang lain-lain ya. Misalnya namanya apa, .blogspot.com gitu. Itu kan siapa aja bisa bikin, bukan berita resmi gitu. Nah, dengan begitu tuh orang tua, saya menyadari banget nih, saya termasuk anak yang cukup sering buat cross-check chat grup keluarga, grup orang tua saya, karena perlu tahu apa sih sebenarnya yang mereka bicarain. Kok tiba-tiba itu si calon itu jeleknya begini, oh dia begini begitu gitu. Padahal itu salah. Nah, saya udah coba wanti-wanti, udah warning. Coba deh sebelum share itu ke grup lain atau ke grup sesama pencinta calon 01 gitu-gitu, atau pembenci 01, coba share dulu deh ke saya. Kalau misalnya mereka memang agak gaptek untuk cross check ya, share dulu ke kita, para Gen Z, para milenial, buat kita bantu cross check ini benar atau enggak gitu. Karena berita-berita yang kayak gitu, yang malu, misalnya nih orang tua saya ikut share, terus saya juga sebagai anak pasti bakal malu gitu kan, masa sih orang tuanya nggak diedukasi akan hal seperti itu gitu. Jadi menurut saya sekarang ini bukan hanya orang tua mengedukasi anak, tapi kita sebagai anak juga perlu mengedukasi orang tua dan keluarga kita soal berita-berita yang benar, mana berita yang hoax gitu sih Mas. Iya betul. Kalau kita dapat link-link yang semacam itu tadi kan nyebelin ya. Biasanya kita juga kesel gitu sebagai anak melihat orang tua kita dapat hoax yang semacam itu. Tapi itu juga nggak hanya di lingkungan keluarga aja, biasanya di lingkungan pertemanan juga ada. Oke, kalau dari saya untuk menanggapi hoax di lingkungan pertemanan tuh mungkin mirip-mirip juga ya sama yang di lingkungan kerja dan juga keluarga. Kalau misalnya di lingkungan pertemanan pasti ada juga tuh yang kayak berita hoax, kayak ada di sini nih mengadakan infografi kayak rumah ibadah, ini ada sekte sesat atau apa gitu. Dan teori-teori konspirasi yang ada di lingkungan pertemanan tuh ada juga gitu. Selain itu, kalau di lingkungan pertemanan sih banyaknya saya nemunya tuh banyak kayak fitnah atau mitos tentang teman pribadi gitu juga. Terus kalau di pertemanan juga contohnya tuh banyak juga kayak penipuan identitas di media sosial. Tuh contohnya ada pencurian identitas itu, misalnya kayak teman saya tuh mencuri identitas saya di seperti foto gitu, seperti foto saya dicuri, terus udah gitu mereka membuat akun media sosial, terus udah gitu menghubungi keluarga saya dan meminta sejumlah uang. Mungkin contohnya gitu-gitu aja kalau di hoax di
pertemanan. Mungkin kurang lebih. Oh ya, oke. Tapi kalau kita ngelihat update dari hoax yang terkini ini malah lebih ngeri lagi. Kalau misalnya Mbak tahu kan ada, dan Sobat Puncak tahu mungkin ada juga kan perkembangan AI di zaman sekarang ya kan. Nah itu tuh kalau menurut saya sih malah lebih ngeri lagi. Penyalahgunaan AI ini semakin menakutkan loh dengan adanya kemampuan menirukan suara. Kalau menurut saya ini bisa banget nantinya ada orang yang sengaja menggunakan suara dan visual tokoh publik gitu, misalnya tokoh-tokoh yang terkenal, terus kemudian menyampaikan hal-hal yang keliru gitu, hal-hal yang salah. Kalau misalnya orang-orang tua yang nggak tahu apa itu AI bahkan, itu kan bisa aja dengan mudah tertipu gitu kasarannya ya. Dan ini bisa jadi ancaman disinformasi yang berbahaya banget. Kalau menurut Mbak Nadia sendiri gimana soal dampak hoax ini? Oke. Menurut saya pribadi ya, jadi kan di era digital sekarang ini, informasi kan menyebar dengan cepat ya. Cuma namun nggak semua informasi yang beredar itu mengandung kebenaran gitu. Bisa jadi juga yang menyebar itu hoax dan itu menyebar dengan cepat. Kayak informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu dan menyesatkan. Misalnya tadi contohnya itu kayak hoax dalam pertemanan, keluarga, rekan kerja, atau dalam lingkungan masyarakat sehari-hari kita yang kayak udah dicontohin sama teman-teman yang lain. Nah terus menurut saya pribadi juga, ketika hoax menyerang isu-isu pemerintahan itu dampaknya bisa jauh lebih merusak dan lebih besar. Karena masyarakat itu jadi bingung, terus mereka kehilangan kepercayaan sama institusi negara. Misal ketika beredar hoax tentang korupsi besar-besaran atau yang melibatkan pejabat tertentu, tapi itu bukti-buktinya nggak jelas. Nah, nanti opini publik itu dapat terprovokasi sama menimbulkan gelombang yang ketidakpercayaan itu lebih cepat menyebar. Nah, akibatnya itu kerja pemerintah itu kan jadi terganggu ya, bahkan bisa memicu aksi-aksi protes yang mungkin nggak berdasarkan fakta-fakta aktual gitu. Terus lebih dari itu lagi, hoax itu kan kadang menyentuh isu sensitif kayak pemilu, kebijakan nasional, atau keamanan negara. Itu dapat membelah masyarakat ya dalam polarisasi yang tajam gitu. Masyarakat yang kepapar informasi bohong sama yang kesebar hoax ini, mereka tuh cenderung bersikap lebih reaktif sama mudah terprovokasi gitu. Jadi dipanas-panasin dikit langsung percaya dan nyebarin lagi ke teman-teman yang lain atau ke lingkungan keluarganya tanpa cross check lagi apakah faktanya ini benar atau enggak. Dan parahnya lagi biasanya mereka enggan menerima klarifikasi resmi dari pihak-pihak berwenang karena mereka udah nggak percaya. Ini tuh menurut aku tuh sangat bahaya karena menciptakan ketegangan sosial, bahkan bisa bikin konflik horizontal untuk sesama warga. Nah, jadi warga itu malah nggak fokus mencari kebenarannya, malah berantem ke sesama warga yang lain juga soal pendapat atau opini mereka yang mungkin sama-sama nggak benar juga. Penyebaran hoax ini juga bisa dimanfaatin ya sama pihak tertentu untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang sah, atau misalnya dalam konteks geopolitik, hoax ini bahkan bisa menjadi alat perang informasi yang digunakan untuk mengganggu stabilitas politik sama keamanan dalam negeri. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pendapat atau yang lain gimana mau nambahin bisa. Oke, kalau Mbak Dita sendiri ada komentar nggak? Oke, jadi kita perlu ya kiat-kiat buat mencegah terjadinya penyebaran hoax ini. Nah, kalau dari aku sendiri nih Mas, mungkin lebih ke ajakan untuk kita semua jadi masyarakat yang digital, yang cerdas secara digital. Seperti yang udah dibahas sebelumnya ya sama Mbak Noni, sekarang tuh kan banyak banget ya informasi yang bertebaran di internet, dari headline yang heboh sampai ke postingan di media sosial yang sengaja dibuat buat pancing emosi kita. Jadi penting banget nih buat kita tahu kiat-kiat pencegahan penyebaran hoax ini. Yang pertama, kita harus baca sampai tuntas, jangan cuma lihat judul. Banyak banget kan hoax yang sengaja dikemas dengan judul yang bombastis, biar kita tuh langsung klik dan sebar, padahal isinya belum tentu benar. Terus juga yang kedua, jangan gampang percaya sama info yang bikin kita marah, takut, atau terprovokasi. Cek dulu, baru sebar.
sekarang tuh kan banyak tools ya yang bisa bantu kita verifikasi berita itu hoax atau enggaknya. Contohnya ada cek fakta Kominfo, kemudian Turnback Hoax, sampai kita bisa cari sumber resmi langsung dari berita itu sendiri. Kemudian yang paling penting ini, yang terakhir, kita jangan sampai jadi bagian dari masalah itu sendiri. Kita bisa banget nih mulai dari hal kecil dari diri kita. Misalnya, kalau ada keluarga atau teman yang suka share hoax di grup WhatsApp, kita bisa bantu luruskan dengan cara yang halus dan beri pengertian yang baik, seperti yang udah disarankan sama Mbak Noni sebelumnya. Apalagi nih ya, kita sebagai ASN yang punya tanggung jawab moral yang lebih besar, kita dituntut jadi contoh dan garda terdepan dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Jangan sampai malah kita ikut menyebarkan info yang belum jelas kebenarannya itu. Jadi begitu nih Mas Randy, beberapa tips supaya kita bisa cegah penyebaran hoax ini. Oke, makasih Mbak Dita. Aku juga setuju banget sih sama pendapatnya Mbak Dita ini ya. Jangan kita tuh sebagai ASN malah menjadi penyebar hoax, jangan sampai itu. Dan memang hoax ini menjadi ancaman yang serius dan bisa banget buat memecah belah bangsa. Mungkin segitu dulu ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih, makasih semuanya. Sekian dulu perjumpaan kita dalam PU Bincang Sejenak kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah sobat. wabarakatuh. Sobat Puncak, dadah. Sampai jumpa Sobat Puncak.